Kolbu yang sehat itu ciri-cirinya sederhana. Kolbu yang sehat itu yang bisa menikmati hidangan-hidangan kolbu. Hidangan kolbu bernama sholat. Sholatnya nikmat, atau imam itu kalau ngimamin berasa kayak capek kita, Pak. Ya panjang nih bacaannya. Nah, berarti dominan tubuh ini nafs kita daripada kolbu. Jadi kolbu yang sehat itu yang kolbunya mendominasi jiwanya. Kolbunya mengatur jiwanya, bukan jiwanya ngatur kolbunya. Kolbu yang sakit sebaliknya, jiwanya ini, nafsnya ini mengatur kolbunya. Kalau seorang ustadz mu'alim atau public figure sama, senangnya punya pengikut bukan? Follower kalau artis. Maka dia kalau ilmunya baru sampai di follower, jika nanti followernya terancam kabur, dia akan berusaha bagaimana cara memperbaiki itu walaupun mengorbankan kolbunya. Maka kita lihat ini sudah banyak ya. Banyak sekali para da'i menjadi mad'u. Dia da'i artinya ngajak, tapi malah diajak. Dia seharusnya influencer, memberi pengaruh, tapi malah dia dipengaruhi. Seharusnya dia menjadi orang yang diikuti, sekarang dia mengikuti selera followernya. Pilih mana? Kira-kira gimana, Pak? Itu menyaksikan nggak? Banyak yang begitu. Banyak, Pak. Dulu teman kita lurus, ngajar aja. Sekarang karena jamaah sekitarnya itu ingin menggiring dia ke arah politik praktis, dia sekarang ngomong politik praktis. Padahal si ustadz ini tadinya itu dicintai banyak umat. Karena dia mulai masuk ke politik praktis, kita mesti berpolitik, Pak. Harus ada orang yang masuk ke politik praktis, itu fardu kifayah. Tapi si ustadz yang di bagian ini seharusnya tidak. Dia cukup mendorong semangat kebangkitan Islam. Untuk urusan politik praktis dia nggak usah macam-macam lah. Akhirnya apa? Orang yang tadinya suka ngaji sama dia sekarang udah nggak ngaji sama dia. Jadi jangan-jangan kalau kita masuk ke bukan wilayah kita untuk nyenengin satu kelompok, kita gagal untuk bisa menyinari kelompok yang lain. Nah, ini terjadi ya. Dan yang ketiga, kolbu yang mati. Kalau yang sakit tadi itu ayatnya fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di kolbu mereka ada penyakit. Kalau sekali kita biarkan penyakit itu, maka penyakit akan bertambah. Kalau orang yang mati kolbunya, sawaun alaihim, sama saja. Kamu ajak nggak kamu ajak, nggak ada efeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladhi ja'ala nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam khuluqahu al-Qur'an. Nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Baik, Bapak Ibu saudara makan Allah, insyaallah kitab yang akan kita gunakan kitab Mukhtasar Ihya. Tapi saya punya 3 kitab Mukhtasar Ihya yang ketemu yang terbaru. Judulnya Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin. Isinya sama ya. Cuma ini diikhtisar oleh ahli hadis Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Kalau yang biasa saya pakai itu karya saudaranya Imam Ghazali bernama Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali. Sebenarnya tadinya mau pakai itu, tapi lagi cari-cari. Seandainya ketemu besok saya balik ke kitab itu ya, insyaallah. Sebelumnya untuk membuka hati pikiran kita baca surat Al-Fatihah, surah pembuka Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
Bapak saudara makan Allah, Ramadan ini spesial karena masih corona dan kita diperbolehkan untuk ke masjid, dan alhamdulillah sudah tahu pola-polanya meskipun berjarak. Semoga hati kita tetap dekat, amin ya rabbal alamin. Saya langsung membuka kalau di kitab ini langsung jilid 2, kitab Riyadhatun Nafs. Kitab Riyadhatun Nafs, bab tentang riyadah nafs. Biasa tadi disebut tazkiyatun nafs, yang lebih tepat riyadhatun nafs, karena tazkiyah itu bagian dari riyadah. Apa arti riyadah? Riyadah itu artinya berlatih, melatih nafs. Nafs itu terjemahannya bisa jiwa, bisa berarti sukma, bisa berarti diri. Itu terjemahannya. Tapi nafs ini dia punya kecenderungan kepada hal-hal yang negatif, disebut syahwat. Dan nafs itu punya perangkat zahir. Untuk melihat dia punya mata, untuk mendengar dia punya telinga, untuk berbicara dia punya lidah, untuk masalah seksual dia punya faraj, kelamin, untuk makan dia punya mulut dan perut. Maka nanti an-nafs ini akan ngajak ke arah sana semua. Supaya si nafs ini dia terlatih, disiplin, maka ada caranya, namanya riyadhatun nafs, riyadah. Nah, riyadah itu kalau bahasa Arab menunjukkan makna sesuatu yang dilakukan berulang-ulang sehingga disiplin. Contohnya, Bapak Ibu Saudara ini kalau tidak melatih diri bangun subuh hari nggak akan bangun sekarang, benar nggak? Maka bisa bangun subuh begini, saya yakin sudah lama berlatihnya. Dan alhamdulillah Allah izinkan kita mendapatkan keberkahan satu Ramadan subuh berjamaah. Ya, Nabi mengatakan al-barakatu li ummati fi bukuriha, keberkahan bagi umatku pada paginya. Maka pada pagi ini bergabunglah dua keberkahan, keberkahan subuh dan keberkahan Ramadan. Ditambah yang ketiga, barakatul ilm, keberkahan ngaji. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa dalil kita wajib melatih jiwa? Di dalam Al-Quran yang dijadikan dalil untuk tazkiyah itu surat Asy-Syams ayat 9, surat 91 ayat 9. Apa kata Allah Ta'ala? Kita sudah hafal barangkali ya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh, nah ini penegasan yang luar biasa. Allah mengatakan aflaha, telah beruntung, telah lega, telah sukses. Man zakkaha, siapa yang melakukan tazkiyah terhadap nafs. Baru ini bagian dari riyadhatun nafs. Apa arti tazkiyah? Zakkaha, yang membersihkan nafs dari kebiasaan buruknya. Jam segini enaknya tidur atau duduk ngaji, kata nafs. Kata nafs gimana Pak? Tidur. Tapi kita punya sisi lain namanya kolbu. Kolbu itu maunya ngaji Pak. Jadi yang duduk sekarang itu yang punya kolbu itu. Jadi kolbunya lagi hidup. Ini yang dikatakan dalam surat Qaf ya, sesungguhnya peringatan itu hanya dapat disentuh, dicapai liman kana lahu qalbun, bagi orang yang punya kolbu. Maka ini semacam pujian dari Allah untuk kita yang mau memfasilitasi kolbu. Kita sudah fasilitasi tubuh, nafs, jiwa kita dengan tidur ya. Nah, alhamdulillah masih ada yang mau menyempatkan untuk membersihkan kolbunya. Semoga saya yang diizinkan Allah ngajar kitab ini dan Bapak Ibu Saudara yang diizinkan Allah belajar, Allah jadikan orang yang termasuk kepada surat Asy-Syams ayat 9 ini. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Ya, zakkaha, ha di situ nya berarti nafs, jiwa.
Sebaliknya, kalau beruntung, lawannya apa? Rugi. Wa qad khaba man dassaha, ayat 10-nya. Dan sungguh khaba itu rugi, serugi-ruginya. Jadi orang itu jiwanya kosong. Kalau apa? Man dassaha, orang yang membiarkan jiwanya mengikuti alur nafsnya. Nafs itu maunya ke bawah, kehendaknya itu rendah semua. Kalau makan, ya ujungnya kan jadi buang air besar, juga air kecil. Semuanya rendah. Sedangkan kolbu maunya kita naik. Oleh karena itu, menurut Bapak Ibu semua, wajib nggak membersihkan diri, melatih jiwa, atau sunat? Wajib. Itu wajib. Maka orang-orang yang mengatakannya sunat, berarti dia belum faham Islam, iman, ihsan. Sholat itu wajib. Tapi sebelum sholat kita ngapain? Wudu. Wudu itu kan membersihkan fisik. Tapi adakah kita yang membersihkan badan dan dia juga membersihkan jiwanya saat dia berwudu? Jika itu terlaksana, maka khusyuk langkah pertama itu sudah tercapai. Jadi kenapa kita was-was di dalam sholat? Itu karena belum melakukan tazkiyatun nafs saat berwudu. Itu sebenarnya, ya. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut orang yang sudah melakukan riyadhah, latihan terhadap jiwanya dengan cara membersihkan jiwa, itu dengan sebutan khuluqin azim. Siapa itu? Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam surat Al-Qalam ayat 4, ya, surat 68, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad ala khuluq, ya, sungguh berada di atas akhlak yang azim. Kata azim berarti besar dan agung. Azim ini beda dengan kabir. Azim ini lebih menyentuhnya kepada rohani kita. Makanya Allah menyebut azim ini cuma beberapa kali. Rabbul Arsyil Azim, Rabb, pencipta, pengendali, pengatur arasy yang agung. Tapi orang sekarang debat, Allah duduk di atas arasy, Allah di atas arasy, atau Allah cuma menguasai arasy. Itu perdebatannya sekarang. Orang nggak mau memahami apa lafaz azim itu. Orang sekarang berdebat, saya tidak tahu arasy itu makhluk atau bukan. Itu perdebatan yang berbahaya, ya. Padahal Allah bermaksud menyebut arasy bukan untuk kita berdebat, ini duduk di atas, bertempat di atas. Itu kesalahan arah orientasi beragama. Cuma karena jamaah sebagian sudah terjebak membayang-bayangkan Allah, maka kita juga kadang-kadang harus bahas. Tapi pada pagi ini kita gak akan bahas begitu, Pak, ya. Kita lebih ke arah tazkiyatun nafsnya. Hadis yang sering kita dengar itu jarang orang menyebutkan sumbernya. Setiap bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, orang menyebutkan hadis innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Itu kan satu redaksi. Itu riwayat siapa? Ternyata riwayat ini gak pernah dibahas oleh para asatis, para dai sepanjang hidupnya. Bahkan dari kecil dia membahas Maulid, dia gak tahu itu hadis riwayat siapa. Ya enggak? Udah tahu Pak riwayat siapa, Pak? Gak tahu kan? Tuh kenapa tuh gak tahu? Katanya nyuruh belajar dari kecil, dari brojol dan bumi, ya, Al-Mahdi ilal Lahdi, sampai ke liang lahat. Si ustadz yang ngomong begini aja nggak tahu Pak hadisnya, dia nggak mau mencari di mana sumbernya. Ini berarti dia juga membiarkan dirinya dalam jahlun, ya, kejahilan itu, taklid jadinya. Nah, setelah kita teliti, di sini nggak disebutkan rawinya, ya. Itu ternyata ketemu redaksi ini dalam riwayat Imam Malik, riwayat Imam Baihaqi, Imam Tabrani, riwayat Imam Ahmad dengan redaksi yang bermacam-macam. Ada yang kalau di sini liutammima
untuk menyempurnakan akhlak. Ada yang lafaznya yang lain, ya, usliha atau lafaz sejenisnya, mahasinal akhlak, ya. Maka agama itu, goalnya beragama itu akhlak yang azim tadi. Maka akhlak yang azim ini meskipun tidak memberikan orang duit, tapi kalau akhlaknya azim, nggak dikasih duit pun orang ridho. Kita ngasih orang duit, orang seneng, Pak. Tapi kita omongin, dasar lo pengemis, gimana, Pak? Seneng nggak dia? Maka beda, berbagi itu tanda orang yang suka bersedekah. Tetapi akhlak, inilah yang akan mempertahankan ini amal naik nggak ke langit. Jadi banyak kita yang memisahkan antara ibadah dengan akhlak, ngaji sama akhlak. Maka sekarang orang banyak belajar yang disebut hijrah, ya. Tapi hijrahnya kok malah jadi galak sama orang tuanya, jadi serem sama jamaah, ya. Jadi suka nyalah-nyalahin orang. Ini kan berarti akhlaknya gagal. Berarti dia belum nemu qad aflaha man zakkaha. Maka teman-teman yang belajar agamanya membuat kita konflik dengan orang, coba dikaji lagi dan ditanya lagi hatinya, ini emang begini agama yang Nabi ajarkan? Coba tanya-tanya lagi dalam hati itu. Menyalahkan, membenarkan itu bukan urusan kolbu, itu urusan di sini, Pak. Tapi beragamanya baru masih sampai di sini. Dalam ilmu akliyat itu disebutkan akal ini tugasnya dua aja, membenarkan atau menolak, menyalahkan. Jadi kalau orang suka nyalah-nyalahin, ini belum dapat, ya. Akhlak itu dari sini, dari dalam kolbu, ya. Maka Nabi SAW dalam hadis yang sahih itu mengatakan wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Nah, coba lafaznya ini. Khaliq, khaliqi, khalaqa yukhaliqu mukhalaqah. Satu akar kata dengan khalaq, khuluq. Ah, ini kata kunci. Ternyata khalaq artinya ciptaan, karya. Kalau khuluq itu akhlak yang kita sebut moral. Apa persamaannya? Persamaannya, kalau khalaq penciptaan, Allah yang mencipta. Kalau khuluq itu adalah kreasi kita, seakan-akan kitalah yang membuatnya, padahal itu juga dari Allah. Nah, maka khalaq tidak bisa dirubah kecuali pakai operasi. Operasi apa, Pak? Biar hidungnya agak mancungan dikit. Plastik, ya. Jadi pada dasarnya wajah nggak bisa dirubah, tapi akhlak bisa dirubah nggak? Bisa. Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah itu cuma 11 tahun, nggak sampai 10 tahun di Madinah, 13 tahun di Mekah. Dibandingkan Nabi Nuh, berhasilan mana? Nabi Nuh kurang dikit dari 1000. Rasulullah. Nabi Ibrahim umurnya hampir 200, ya, 170-an. Nabi Musa juga begitu. Tapi Nabi Musa lebih besar. Kenapa? Karena khuluqin azim, akhlak beliau lebih besar. Masih ingat kisah ada sahabat Nabi? Sahabat Nabi ini kan macam-macam, ada yang Badui, ada sahabat Madani, Madinah atau Muhajirin. Orang-orang Badui ini nggak tahu tempat buang air itu di mana. Dulu kan kita kan sekarang udah punya peradaban nih. WC, tempat buang air gitu udah punya. Dulu orang Arab Badui itu mirip-mirip sopir angkot zaman-zaman dulu, Pak. Ngeliat tembok langsung nembak di situ. Kebayang?
Nah, orang Arab Badui itu gitu, masuk ke masjid ngeliat ada tembok, kebayang sama dia apa? Mau langsung bawa air kecil di situ. Ya mirip-mirip kayak, mohon maaf ya, sering nggak dulu? Saya sering Pak naik angkot waktu mahasiswa dulu, ada tembok nih, langsung aja dia ke situ. Ya, jadi tembok-tembok tepi jalan tuh jadi korban. Kadang-kadang ke bannya ya. Nah itu sampai sekarang masih tuh, sopir truk tuh masih begitu. Kita heran kok begitu gayanya ya. Nah ini Badui itu. Orang begitu tuh Badui. Kira-kira kalau masjid kita, ya mohon maaf ya, bahasanya kasar, dikencingin orang gimana? Marah kita. Maka sahabat-sahabat pada ngambil alat pukul, mau mukul dia. Secara hukum fikih itu benar. Tapi dalam hukum kolbu itu nggak boleh. Karena orang yang buang air kecil ini dia nggak tahu akhlak, itu dia belum belajar. Maka Nabi mengatakan jauh, udah biarin. Kamu siram aja temboknya disiram, lalu bawahnya disiram. Nanti kan meresap. Dulu kan nggak pakai begini Pak. Jadi malah dapat ilmu sahabat Nabi. Ilmu apa? Cara menghilangkan najis di tembok dan di tanah. Dapat ilmu, berkah jadinya. Ini Arab Badui, mulut besar tuh suka ngomong. Datanglah dia kemana-mana, saya kencingin tuh masjidnya Muhammad. Tapi dia nggak marah-marah tuh katanya. Jadi orang-orang akhirnya penasaran. Bulan berikut terjadi gelombang besar-besaran, orang Arab Badui masuk Islam. Jadi cuma karena urusan buang air kecil Pak. Ya. Begitu Rasulullah. Tapi hari ini bagaimana orang berdakwah? Nggak begitu. Cuma ngaji di YouTube, ngaji di TV, berantem di masjid. Maka masjid itu jadi tempat suka berantem hari ini. Ya enggak? Ya, masjid ini mungkin pernah berantem dulu ya. Apa kata Nabi? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hendaklah kamu berusaha berakhlak, bermoral, menciptakan kondisi kepada nas. Nas ini bukan hanya orang beriman, siapa aja, apalagi orang yang beriman. Bi khuluqin hasanin, dengan khuluq, dengan akhlak yang hasan. Hasan itu bagus. Maka orang-orang naik pangkat di sisi Allah itu bukan karena dia banyak sholatnya, tapi karena dia bagus akhlaknya. Di masa Rasulullah SAW ada seorang perempuan yang setiap hari sholat tahajud, setiap malam tahajud, setiap hari dia sholat zikir. Tapi Nabi mengatakan finnar, dia masuk neraka. Kenapa? Kesolehannya baru sampai di fisik. Tapi ada seorang sahabat Nabi, beliau mengatakan fil jannah, orang ini masuk surga. Semua hadis ini sahih, ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Ketika diteliti, ternyata orangnya punya cuma satu akhlak. Apa akhlaknya? Salamatus sadr. Dia tidak pernah menyimpan kebencian kepada orang. Kita baru masuk masjid udah ngelihat nih ahli bid'ah nih ya. Oh ini beda faham nih. Pasti begitu ya. Nah, coba sekarang kalau masuk masjid baca doa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik ya. Kalau as'alukanya keluar ya. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan kepadaku bukan satu pintu tapi abwab. Apa arti abwab? Pintu, banyak pintu. Banyak pintu rahmat Engkau ya Allah. Maka banyak pintu di sini. Jangan cuma beribadah di masjid, sapa orang, ya senyum kepada orang. Cuma sekarang kita nggak bisa senyum orang Pak, ketutup. Ya maka sekarang ngangguk. Kita nunjukin kerendahan hati dengan cara ngangguk. Ya mata yang teduh itu sudah cukup sebenarnya. Berdasarkan itu juga Nabi SAW menyimpulkan. Apa kata beliau ketika ditanya ayyul mu'minina afdal, orang beriman yang paling hebat itu siapa wahai Rasulullah? Jawaban beliau ahsanuhum khuluqa,
Orang yang paling bagus, paling sempurna akhlaknya. Dan akhlak itu Bapak Saudara makan Allah bukanlah hiasan fisik. Dia ada di dalam kolbu. Jika di kolbunya tidak dibersihkan, maka tidak akan muncul akhlak yang bagus. Maka kitab ini nanti akan membimbing kita bagaimana cara membersihkan kolbu. Di kolbu kita ada rasa, merasa lebih baik dari orang nggak? Terbersit Pak? Ada ya? Ada ya. Saya punya pengalaman lama Pak tentang merasa lebih pintar dari orang itu. Karena ujiannya orang yang belajar satu ilmu merasa lebih pintar dari orang. Sampai sekarang rasa itu muncul, tapi kita langsung ta'awuz. Maka mohon maaf, saya bisa merasakan dan bisa mengecek Pak di wajah Bapak itu ada rasa itu atau tidak. Itu membayang di wajah. Hati-hati loh Pak ya. Ternyata ahli psikologi punya ilmu tentang itu, membaca raut wajahnya begini, gimana itu kebaca ya. Mungkin Bapak yang ahli kejiwaan, psikolog itu bisa baca bekas itu di wajah saya masih ada. Bukan berarti sekarang saya udah nggak sombong, masih ada itu, tapi kita halau terus setiap hari. Kita halau terus setiap hari. Yang paling berat itu orang berilmu, dia merasa lebih banyak ilmunya daripada orang lain. Kalau Bapak yang banyak duit, banyak harta, paling kekayaan itu cuma sebatas fisik. Tapi orang berilmu itu kesombongannya terbawa bahkan dalam zikirnya, dalam baca Qur'annya, dalam sholatnya. Maka tadi itu kalau Bapak sensitif kolbunya itu bisa merasakan begitu sensitifnya kolbu. Bukan seuzon Bapak ya. Orang yang kemudian merasa dirinya sholatnya itu paling benar itu kerasa. Maka Abdullah bin Amr mengatakan ya, Nabi ya, dari Nabi beliau bersabda, yang pertama kali dicabut di akhir zaman adalah khusyuk. Awwalu ma rufi'a qabla yaumil qiyamah al khusyuk. Yang pertama dicabut di akhir zaman itu khusyuk. Khusyuk itu kan urusan mata yang tunduk secara zahir, secara batin kolbunya tunduk kepada Allah. Khusyuk ini salah satu akhlak orang yang sholat. Orang kalau khusyuk sholatnya pasti dia tawadhu kepada orang lain. Ini enggak ya. Kita merasakan itu. Untung masjid ini enggak terlalu banyak. Abu Hurairah lagi duduk, dia ngerasa nggak nyaman Pak. Hadisnya sahih ya, ada diceritakan dalam Riyadhus Shalihin juga, dikumpulkan hadis itu. Dia merasa ada sahabat ini lagi panas aura badannya. Akhirnya beliau mengatakan, siapakah di antara kalian yang bertengkar hari ini, yang mutus silaturahmi hari ini? Itu orang yang bertengkar itu pasti panas hawanya. Abu Hurairah ini zikirnya setiap hari 12.000, maka kolbunya lebih tajam dari kolbu-kolbu kita. Duduk sama dia sudah bisa merasakan getaran-getaran hati orang. Ini bukan masalah gaib, itu bukan gaib Pak. Orang silat aja bisa membaca cakra, masa Abu Hurairah yang zikir 12.000 nggak bisa? Ya, lebih canggih Abu Hurairah. Maka beliau nggak tuduh kamu nggak. Beliau cuma bilang, siapa yang mutus silaturahmi hari ini, bertengkar hari ini, pulang minta maaf, baru balik sini. Kenapa? Majelisku adalah majelis malam Jumat, malam ini amal diangkat. Orang yang mutus silaturahmi, amalnya tidak diangkat. Nanti majelis kita tidak dibaca di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu pesan beliau ya, kalau kita terjemahkan secara bebas. Di dalam Al-Qur'an itu pesan akhlaknya sangat banyak. Misalnya kita sering dengar imam baca ayat wal qaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ya, surah Ali Imran kan sering dibaca itu. Itu pesannya akhlak. Selama ini sering dengar kan apa arti kazim? Kaziminal ghaiz. Bukan memendam emosi, tapi kazimin itu yang menghalau emosi. Kaziminal ghaiz. Maka salah satu zuriat Nabi dulu ada namanya Musa al-Kazim, karena beliau itu nggak pernah marah. Mau dibully orang segimana aja dia nggak pernah marah. Ini Musa al-Kazim, ya.
anaknya Syekh Asnawi Caringin, itu namanya Ahmad Kazim. Saya pernah berziarah ke sana, kaget juga kita namanya Ahmad Al-Kazim. Lalu bagaimana cara untuk mendapatkan husnul khuluq atau al-akhlaq al-hamidah, al-akhlaq yang sempurna, yang baik? Beliau memberikan tips kepada kita. Caranya adalah bersihkan sumbernya, maka hulunya gitu ya, muaranya akan bersih. Bersihkan dari dalam. Jadi jangan cuma bersihkan luarannya. Saya hijrah nih, ganti pakaian dari pakaian biasa ya, robek-robek, sekarang pakai gamis. Itu bisa merubah akhlak nggak? Gimana Pak? Belum tentu. Bisa jadi preman bergamis. Ya, hati Pak. Pakai serban, pakai kopiah, ya, pakai ginian, ya. Terus pegang mic, udah jadi ustadz aja. Kira-kira gimana? Kolbunya belum dibenerin. Kalau dia ceramah, kira-kira gimana? Nah itu, Bapak sudah tahu jawabannya. Dia kalau nanti ceramah cuma ganti casing. Dulu menghujat orang tepi jalan, sekarang menghujat orang yang beda faham dengan dia. Itu aja bedanya. Dulu kalau kita masih remaja itu kan pengen cari lawan, pengen bergesekan sama orang. Betul, ini sama. Walaupun bergamis, berserban, berkopiah, akan cari gesek terus. Maka jangan sibuk pada ganti penampilan, sibuklah dalam mengganti sumber penampilan itu di mana. Nah, ini yang harus kita benerin Pak. Nah, kitab ini membimbing ke arah sana. Insya Allah besok kita mulai masuk ke bab kolbu. Ya. Kolbu itu apa aja karakternya, model-modelnya. Ya. Atau malah pagi ini aja kali ya, langsung kita pendek aja nih. Ya. Jadi cara pertamanya kita harus diagnosa dulu. Ini kolbu kita, kolbu yang mana nih? Kolbu itu kan dibagi 3 aja. Sehat, sakit, mati. Kolbu yang sehat, kolbu yang sakit, kolbu yang mati. Saya yakin yang hadir ini pasti hidup semua kolbunya, nggak ada yang mati. Berarti antara 2 aja, 1 sehat, 2 sakit. Termasuk saya Pak. Termasuk saya, bisa jadi saya kolbunya sakit. Bisa jadi Bapak lebih sehat kolbunya daripada saya. Nah ini bisa terjadi. Kenapa? Karena megang mic begini, pakai kopiah begini, pakai gamis begini, tidak ada jaminannya. Kami begini, kolbunya lebih sehat. Oleh karena itu, guru-guru kita dari dulu itu selalu pesan, kamu kalau mau jadi dai, guru, dosen, benahi dulu kolbumu baru ngajar. Gitu. Saya dipesenin gitu dari guru saya semenjak saya umur 12 tahun. Saya masih ingat sampai hari ini. Ya. Ada namanya Syekh Abuya Rizwan namanya dulu, ya namanya nama orang lokal Pak, tapi beliau ngomong gitu saya. Kita ditepuk-tepuk tuh, dikasih tahu, kamu kalau mau ceramah ya benahi dulu kolbu. Kalau sudah membenahi kolbu, nanti baru bisa membenahi kolbu orang gitu. Kalau kita membenahi kolbu, nanti orang itu takjub bukan kepada pakaian, tapi takjubnya nanti dari hasil yang dikalamkan. Karena al-ajabu fil libas hatta yatakallam. Takjub pada pakaian itu cuma sampai dia ngomong. Kalau dia ngomong ketahuan, gitu doang gitu. Ya benar nggak Pak? Pakai serban nih, saya pakai kopiah segala macam. Tahu-tahu ngomongnya nggak jelas, ngelantur. Dan sekarang kita lihat fenomena umat Islam suka dai-dai yang punya euforia. Mohon maaf ya. Suka dai yang mu'alaf, sekedar dia bercerita tentang masa lalu beragamanya, lalu semangat dia masuk Islam, silakan. Tapi sekarang dimintain fatwa. Maka saya agak nyinyir bagian ini. Serem Pak. Dia masuk Islam
seharusnya ngaji dulu, nyantri dulu, benahi dulu kolbunya. Kan habis makan yang haram juga, pasti dia makan babi kan sebelumnya. Ya, itu harus dibersihkan, ada cara bersihinnya, ada zikirnya. Dimandikan dulu. Ada kan itu hukumnya, kalau versi ahli fikih sunat, tapi bagi saya mandi masuk Islam itu wajib. Itu mandi, ya pindah agama kan. Akhirnya apa yang terjadi? Karena gagal faham belajar fikih, gagal faham belajar akidah, ada yang si dai ini sekarang bangga nabrak anjing, ya kan? Kan begitu. Yang tidak bisa membedakan politik itu bagian dari iman atau bukan. Kan politik bukan bagian dari iman, Pak. Ada politik bagian dari iman. Ya, masjid ini mungkin pernah jadi korban. Politik bagian dari iman, akhirnya beda pilihan politik menjadi beda iman. Emang ada ayatnya. Nah, itu akibat si dai, si muallim belajarnya bukan dengan kolbunya belum dibenahi. Akhirnya kata orang, berita, pecahlah kita selama 2018-2019. Mau diulang lagi 2023-2024. Ini tinggal berapa tahun nih? Ini 2021 Pak. Tinggal nunggu 2023-2024. Nah, kita nggak mau itu terjadi. Kalau itu terjadi lagi nggak tahu deh. Ya. Gimana jadinya masjid-masjid kita ntar? Ya. Kawan saya sampai nggak mau sholat Jumat di kantor-kantor dulu. Kenapa? Setiap kali Jumatan dia mendengarkan hate speech, ya, ujaran-ujaran kebencian. Padahal dia sama pilihannya sama si ustadznya. Kok bisa gitu? Nah, kolbu yang sehat itu ciri-cirinya sederhana. Kolbu yang sehat itu yang bisa menikmati hidangan-hidangan kolbu. Hidangan kolbu bernama sholat. Sholatnya nikmat, atau imam itu kalau ngimamin berasa kayak capek kita Pak. Ya panjang nih bacaannya. Nah, berarti dominan tubuh ini nafs kita daripada kolbu. Jadi kolbu yang sehat itu yang kolbunya mendominasi jiwanya. Kolbunya mengatur jiwanya, bukan jiwanya ngatur kolbunya. Kolbu yang sakit sebaliknya, jiwanya ini, nafsnya ini mengatur kolbunya. Kalau seorang ustadz mu'alim atau public figure sama, senangnya punya pengikut bukan? Follower kalau artis. Maka dia kalau ilmunya baru sampai di follower, jika nanti followernya terancam kabur, dia akan berusaha bagaimana cara memperbaiki itu walaupun mengorbankan kolbunya. Maka kita lihat ini sudah banyak ya. Banyak sekali para da'i menjadi mad'u. Dia da'i artinya ngajak, tapi malah diajak. Dia seharusnya influencer, memberi pengaruh, tapi malah dia dipengaruhi. Seharusnya dia menjadi orang yang diikuti, sekarang dia mengikuti selera followernya. Pilih mana? Kira-kira gimana Pak? Itu menyaksikan nggak? Banyak yang begitu? Banyak Pak. Dulu teman kita lurus, ngajar aja. Sekarang karena jamaah sekitarnya itu ingin menggiring dia ke arah politik praktis, dia sekarang ngomong politik praktis. Padahal si ustadz ini tadinya itu dicintai banyak umat. Karena dia mulai masuk ke politik praktis, kita mesti berpolitik Pak. Harus ada orang yang masuk ke politik praktis, itu fardu kifayah. Tapi si ustadz yang di bagian ini seharusnya tidak. Dia cukup mendorong semangat kebangkitan Islam. Untuk urusan politik praktis dia nggak usah macam-macam lah. Akhirnya apa? Orang yang tadinya suka ngaji sama dia sekarang udah nggak ngaji sama dia. Jadi jangan-jangan kalau kita masuk ke bukan wilayah kita untuk nyenengin satu kelompok, kita gagal untuk bisa menyinari kelompok yang lain. Nah ini terjadi ya. Dan yang ketiga, kolbu yang mati.
Kalau yang sakit tadi itu ayatnya fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di kolbu mereka ada penyakit. Kalau sekali kita biarkan penyakit itu, maka penyakit akan bertambah. Kalau orang yang mati kolbunya, sawaun alaihim, sama saja. Kamu ajak nggak kamu ajak, nggak ada efeknya. Ramadan datang, Ramadan nggak datang, dia begitu-gitu aja. Saya berhusnuzon kita antara sakit dan sehat itu kayaknya sekarang ya. Bener ya? Ceknya tadi sholatnya khusyuk nggak? Nggak ya? Nggak apa-apa Pak. Tapi pengen khusyuk kan? Berarti normal, sehat. Ada keinginan mau sehat. Kalau kita badan sakit, datang ke dokter nggak? Nah, Bapak mau ngaji begini kan berarti pengen bener kolbunya. Waras berarti kolbunya ya. Kalau ada orang sakit nggak mau berobat, waras nggak? Mungkin dia habis kena brainwash, saya pakai herbal aja Ustaz. Ya betul, tapi kalau penyakitnya parah bisa nggak pakai herbal biasa? Indonesia sekarang belum populer, dokter herbal itu belum populer. Baru muncul nih kan di YouTube nih beberapa dokter, tapi juga dia kepekarannya bukan di herbal. Herbal ini kan masalah lagi. Akhirnya kena cuci otak dia nggak mau berobat. Apa yang terjadi? Sakitnya tambah parah begitu. Inilah sekarang yang terjadi. Ketika ilmu tentang obat hati ini dianggap sesat, maka yang terjadi adalah orang tambah jauh dari ilmu ini. Mungkin karena penamaan ilmunya tidak cocok. Disebut ilmu ini misalnya ilmu tasawuf, akhirnya orang ganti nama tazkiyatun nafs. Kalau saya antara sakit dan sehat itu kayaknya sekarang ya. Bener ya? Ceknya tadi sholatnya khusyuk nggak? Nggak ya? Nggak apa-apa Pak. Tapi pengen khusyuk kan? Berarti normal, sehat. Ada keinginan mau sehat. Kalau kita badan sakit, datang ke dokter nggak? Nah, Bapak mau ngaji begini kan berarti pengen bener kolbunya. Waras berarti kolbunya ya. Kalau ada orang sakit nggak mau berobat, waras nggak? Mungkin dia habis kena brainwash, saya pakai herbal aja Ustaz. Ya betul, tapi kalau penyakitnya parah bisa nggak pakai herbal biasa? Indonesia sekarang belum populer, dokter herbal itu belum populer. Baru muncul nih kan di YouTube nih beberapa dokter, tapi juga dia kepekarannya bukan di herbal. Herbal ini kan masalah lagi. Akhirnya kena cuci otak dia nggak mau berobat. Apa yang terjadi? Sakitnya tambah parah begitu. Inilah sekarang yang terjadi. Ketika ilmu tentang obat hati ini dianggap sesat, maka yang terjadi adalah orang tambah jauh dari ilmu ini. Mungkin karena penamaan ilmunya tidak cocok. Disebut ilmu ini misalnya ilmu tasawuf, akhirnya orang ganti nama tazkiyatun nafs. Kalau saya nyebutnya riyadatun nafs ya, nyebutnya riyadah, latihan nafs kalau mau disebut, karena kitabnya menyebutkan itu ya. Nah insya Allah nanti kita akan cek penyakit apa aja yang ada di kolbu. Cara diagnosanya 1, 2, 3. Kalau ada berarti positif, kena virus penyakit kolbu. Nanti dari cara kita mengetahui itu, sebab-sebabnya apa, akan ketahuan cara ngobatin kolbunya. Nanti ada bertahap insya Allah ya. Insya Allah ke pertemuan besok kita akan mulai masuk ke penyakit pertama dalam kolbu, yaitu al-kibr ya. Penyakit sombong dan turunannya nanti insya Allah. Ini penyakit paling tua, penyakit yang dulu pernah diidap oleh iblis dan sampai sekarang nggak sembuh-sembuh. Ya, semoga Allah jaga kolbu kita dari selainnya. Amin ya rabbal alamin. Ada diskusi Pak? Apa udah? Cukup ya? Ya. Ya. Assalamualaikum. Tadi mengenai kritik atau apa gitu ya. Kalau kita menjaga hati kita, apakah lalu bagaimana kalau kita mau kritik atau sama orang? Ya. Bagaimana caranya? Ya. Tadi imam kita baca ayat wa tawasau bil marhamah.
Kita selama ini fokus di surat Al-Asr, wa tawasau bil haq, berwasiat dengan kebenaran. Jadi kita ngerasa benar nih. Nah, ini dosanya para pemberi kritik merasa benar. Itu kesalahannya. Karena dia merasa benar, muncullah kesombongan, dirinya lebih benar dari yang dia kritik. Nah, berarti dia belum benar-benar berwasiat. Maka di surat tadi Al-Balad tadi ya, wa tawasau bil marhamah, dan hendaklah mereka saling berwasiat ya, dengan cara marhamah. Apa arti marhamah? Penuh kasih sayang. Jadi kalau negur orang tuh jangan, ini bid'ah nih, gak begitu caranya. Imam Syafi'i itu negur lama, beliau Imam Salafus Saleh, apa kata beliau? Engkau kalau menegurku depan orang, jangan salahkan jika hatiku, nafsku, jiwaku susah nerimanya. Jadi kalau menegur gimana? Ajak ke ruang berdua. Terus apa? Lafaznya, kata-katanya menunjukkan kita cinta kepada dia. Maka Imam Sya'rani mengatakan, kamu jangan mengkritik orang, nasihati orang, berdakwah sampai hatimu berniat ingin rahmat turun kepadamu dan turun kepada. Jadi bukan kita tuh kayak mau nyalahin orang, menyudutkan orang tuh nggak ada. Maka kritik yang sahih, kritik yang disampaikan dengan cara kasih sayang, tidak menyudutkan orang, itulah yang disebut al-haq, itulah yang disebut as-sabr. Sabar ini wajib atau sunat? Wajib. Jadi kalau orang nggak dengerin kita sekali, kita marah nggak? Jadi kalau ada orang yang mengkritik, lalu dia marah-marah dalam mengkritik, marah-marah menasihati, orang yang orang yang mengkritik ini yang butuh dinasihati sebenarnya. Benar gitu? Ya, dia mengkritik orang tapi nggak sabaran. Yang butuh dikritik siapa sih? Ya. Yang butuh diperbaiki siapa? Yang marah-marah ini atau yang dimarahi? Nah, jadi ayatnya udah tiga cara berarti. Jadi cara mengkritisi orang itu pertama yang disampaikan mengarah kepada kebenaran, bukan merasa paling benar. Yang kedua bisabri, kita harus sabar, dan kesabaran itu nggak mungkin kalau tidak bil marhamah, dengan kasih sayang. Dan Allah Subhanahu wa taala membuka semua ayat Al-Qur'an, semua surat Al-Qur'an kecuali satu surat Al-Bara'ah At-Taubah, semuanya dengan marhamah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah itu ingin kita ini tidak membayangkannya seserem guru-guru sekarang membayangkan Allah tentang Allah ke anak-anak. Coba anak-anak itu membayangin Allah itu neraka, Allah itu pemarah. Kamu begini loh, neraka loh, entar siksa Allah loh gitu. Jarang orang itu yang berbicara Allah itu sayang deh, kalau kamu begini kamu disayang Allah, itu jarang. Jadi kita ini metode ngajarnya bukan metode marhamah, metodenya metode ghadab, marah aja bawaannya. Akhirnya sekarang beragama itu manhajul ghadabiyah, manhaj marah-marah. Lo beragama kok marah-marah? Nabi kalau marah-marah nggak mungkin 11 tahun kurang di Madinah berhasil mengislamkan Arab dan Islamnya sampai ke negeri ini. Kalau dulu wali-wali yang datang ke negeri ini marah-marah ngelihat ada tradisi Hindu, Buddha, nggak mungkin Pak bisa mengislamkan Bapak ini. Mungkin lahir kafir kali ini. Itu tiga itu. Ya, ini teknik dalam Al-Quran. Silakan dipakai cara mengkritisi, cara memberi masukan kepada orang, tidak merasa paling benar tapi mengarahkan kepada kebenaran. Yang kedua, sabar. Sabar itu bukan nyinyir Pak. Sabar itu kita berulang-ulang menunjukkan. Dan yang ketiga tadi marhamah. Saya lupa, kalau lafaznya tawasau itu wazannya tafa'ala. Di situ menunjukkan bahwa kita terlibat di dalamnya, bukan hanya dalam lisan. Tapi sebelum kita mewasiatkan orang, kita sudah masuk dulu ke apa yang kita wasiatkan. Nah, itu berarti 4 sebenarnya Pak. 4 ya. Jadi kita sendiri sudah di situ. Ya. Cukup? Ada? Oh ya. Sepertinya banyak orang. Jadi online
bagaimana kalau kita melihat kawan kita sudah berjilbab sebenarnya, tapi di status fotonya tidak pakai jilbab, terus ikut lomba dancing. Nah ini beliau ingin mengingatkan beliau, bagaimana caranya supaya tidak menyinggung. Iya, kalau ada orang belum berjilbab, jilbab itu kan model nutup aurat, itu fisik Pak. Targetnya bukan dia pakai aurat, nutup aurat atau enggak. Targetnya dia mengenal siapa yang nyuruh nutup aurat. Maka kenalkan dulu orang ini kepada yang memerintahkan nutup aurat siapa? Allah. Jadi kenalkan dulu Allah itu sayang kamu. Jangan bayangkan altar neraka, lo neraka lagi. Nanti kalau dia merasa safety daripada ancaman-ancaman neraka, dia buka jilbab lagi Pak. Maka saya dakwah waktu di Paris tuh sama jamaah kita saya nggak pernah bilang, kamu buka jilbab, enggak. Ada yang pakai roknya pendek, segala macam, biarin aja, penting mau ngaji. Nanti dia nanya, Ustadz sebenarnya jilbab gimana sih? Jawaban saya sama. Ibu, mbak, teteh gitu ya, kenali dulu yang nyuruh pakai jilbab. Nanti pasti pakai jilbab sendiri, nggak disuruh-suruh. Padahal di sana susah lah Pak pakai jilbab. Ya, kerja itu susah, apalagi semenjak kejadian kemarin, kena prank sama anak SD gitu ya. Jadi kenalkan dulu si anak, teman, orang yang mau kita ajak mengamalkan satu syariat dengan syariatnya. Apa arti syariat? Zat yang menyuruh satu perintah itu. Kalau enggak jadi beban. Perempuan pakai aurat tuh beban sama dia, gerah aja bawaannya. Benar gak? Sholat itu bagi anak-anak kalau pakai ancaman dia tegang Pak. Tapi kalau anak kita coba kita bilang, Dek puasa ya, ntar kalau puasa dikasih hadiah motor, mobil ketinggian ya, mobil-mobilan maksudnya, sepeda bagus, udah semangat, dia berpuasa itu happy. Coba Bapak bilang, awas kamu gak puasa, ntar Papa pukul 10 kali. Itu anak tegang Pak, baru jam 8 udah lemes dia. Kalau dia pakai iming-imingan tadi, itu kan tauhid anak kecil. Tauhid anak kecil tuh iming-imingan. Maka bapak, saudara, ibu semua yang sudah sebesar ini, seumuran ini, jangan lagi ibadah karena pahala. Ibadah karena kita kenal siapa yang nyuruh kita beribadah. Allah itu. Pahala itu udah pasti dapat. Karena kalau masih pakai iming-imingan, berarti di dalamnya ruhnya masih bocah ini. Masih anak-anak ini, cuma badannya gede, mukanya udah mulai keriput gitu ya, dalamnya masih bocah. Tauhid anak-anak, tauhidus sibyan. Ini semoga pagi ini langsung naik menjadi tauhid remaja, tauhid dewasa. Puasa bukan karena iming-imingan surga, tapi karena ingin diridhoi sama yang punya surga. Kalau yang punya surga dari ridho, masuk surga nggak? Pasti masuk surga. Pasti jauh dari neraka nggak? Pasti dijauhin. Baru nanti harapan ke surganya itu full, karena kita kenal siapa yang nyuruh puasa. Gitu Pak. Udah cukup ya. Jadi berdasarkan ini Bapak sama Allah, berpuasa di masa pandemi ini semoga tidak mengurangi rasa hikmatnya. Kita alhamdulillah difasilitasi oleh teman-teman pengurus. Semoga Allah memakmurkan hati mereka dengan keikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk kita yang ngaji, Allah terima puasa kita, salat kita, zikir kita, dan Allah sempurnakan kekurangan kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma nas'aluka khaira hadzal yawm wa khairan fihi khairan ba'da wa na'udzubika min syarri hadzal yawm syarri ma fihi syarri ba'da. Ya Allah, kami minta kebaikan, keberkahan, cahaya di hari ini dan cahaya setelahnya, kebaikan setelahnya, dan jaga kami ya Allah dari keburukan hari ini dan keburukan setelahnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nyebutnya riyadatun nafs ya, nyebutnya riyadah, latihan nafs kalau mau disebut, karena kitabnya menyebutkan itu ya. Nah insyaallah nanti kita akan cek penyakit apa aja yang ada di kolbu, cara diagnosanya 1, 2, 3. Kalau ada berarti positif.
kena virus penyakit kolbu. Nanti dari cara kita mengetahui itu sebab-sebabnya apa, akan ketahuan cara ngobatin kolbunya. Nanti ada bertahap insya Allah ya. Insya Allah ke pertemuan besok kita akan mulai masuk ke penyakit pertama dalam kolbu, yaitu al-kibr ya. Penyakit sombong dan turunannya nanti insya Allah. Ini penyakit paling tua, penyakit yang dulu pernah diidap oleh iblis dan sampai sekarang nggak sembuh-sembuh ya. Semoga Allah jaga kolbu kita dari selainnya, amin ya rabbal alamin. Ada diskusi Pak, apa udah? Cukup ya? Bapak Ibu jika ada pertanyaan, sebelum Ya. Ya. Assalamualaikum. Kan tadi mengenai kritik atau apa gitu ya. Kalau kita menjaga hati kita, apakah lalu bagaimana kalau kita mau kritik atau sama orang? Ya. Bagaimana Caranya? Ya. Tadi imam kita baca ayat wa tawasau bil marhamah. Kita selama ini fokus di surat Al-Asr. Wa tawasau bil haq, berwasiat dengan kebenaran. Jadi kita ngerasa benar nih. Nah, ini dosanya para pemberi kritik merasa benar. Itu kesalahannya. Karena dia merasa benar, muncullah kesombongan, dirinya lebih benar dari yang dia kritik. Nah, berarti dia belum benar-benar berwasiat. Maka di surat tadi Al-Balad tadi ya, wa tawasau bil marhamah, dan hendaklah mereka apa, saling berwasiat ya, dengan cara marhamah. Apa arti marhamah? Penuh kasih sayang. Jadi kalau negur orang tuh jangan ini bid'ah nih, kayak begitu caranya. Imam Syafi'i itu negur lama, beliau imam salafus soleh. Apa kata beliau? Engkau kalau menegurku depan orang, jangan salahkan jika hatiku, nafsku, jiwaku susah nerimanya. Jadi kalau menegur gimana? Ajak ke ruang berdua. Terus apa? Lafaznya, kata-katanya menunjukkan kita cinta kepada dia. Maka Imam Sya'rani mengatakan, kamu jangan mengkritik orang, nasihati orang, berdakwah sampai hatimu berniat ingin rahmat turun kepadamu dan turun kepada. Jadi bukan kita tuh kayak mau nyalahin orang, menyudutkan orang tuh nggak ada. Maka kritik yang sahih, kritik yang disampaikan dengan cara kasih sayang, tidak menyudutkan orang, itulah yang disebut al-haq, itulah yang disebut as-sabr. Sabr ini wajib atau sunat? Wajib. Jadi kalau orang nggak dengerin kita sekali, kita marah nggak? Jadi kalau ada orang yang mengkritik, lalu dia marah-marah dalam mengkritik, marah-marah menasihati, orang yang orang yang mengkritik ini yang butuh dinasihati sebenarnya. Benar gak tuh? Ya, dia mengkritik orang tapi nggak sabaran. Yang butuh dikritik siapa sih? Ya. Yang butuh diperbaiki siapa? Yang marah-marah ini atau yang dimarahi? Nah, jadi ayatnya udah tiga cara berarti. Jadi cara mengkritisi orang itu pertama yang disampaikan mengarah kepada kebenaran, bukan merasa paling benar. Yang kedua bisabri, kita harus sabar, dan kesabaran itu nggak mungkin kalau tidak bil marhamah, dengan kasih sayang. Dan Allah Subhanahu wa taala membuka semua ayat Al-Qur'an, semua surat Al-Qur'an kecuali satu surat Al-Bara'ah At-Taubah, semuanya dengan marhamah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah itu ingin kita ini tidak membayangkannya seserem guru-guru sekarang membayangkan Allah tentang Allah ke anak-anak. Coba anak-anak itu membayangin Allah itu neraka, Allah itu pemarah. Kamu begini loh, neraka loh, entar siksa Allah loh gitu. Jarang orang itu yang berbicara Allah itu sayang deh, kalau kamu begini kamu disayang Allah, itu jarang. Jadi kita ini metode ngajarnya bukan metode marhamah, metodenya metode ghadab, marah aja bawaannya. Akhirnya sekarang beragama itu manhajul ghadabiyah, manhaj marah-marah. Lo beragama kok marah-marah?
Nabi kalau marah-marah nggak mungkin 11 tahun kurang di Madinah berhasil mengislamkan Arab dan Islamnya sampai ke negeri ini. Kalau dulu wali-wali yang datang ke negeri ini marah-marah ngelihat ada tradisi Hindu, Buddha, nggak mungkin Pak bisa mengislamkan Bapak ini. Mungkin mati, lahir kafir kali ini. Itu B3 itu. Ya, ini teknik dalam Al-Quran. Silakan dipakai cara mengkritisi, cara memberi masukan kepada orang. Tidak merasa paling benar, tapi mengarahkan kepada kebenaran. Yang kedua, sabar. Sabar itu bukan nyinyir Pak. Sabar itu kita berulang-ulang menunjukkan. Dan yang ketiga tadi, marhamah. Saya lupa. Kalau lafaznya tawasau, itu wazannya tafa'ala. Di situ menunjukkan bahwa kita terlibat di dalamnya, bukan hanya dalam lisan. Tapi sebelum kita mewasiatkan orang, kita sudah masuk dulu ke apa yang kita wasiatkan. Nah, itu berarti 4 sebenarnya Pak. 4 ya. Jadi kita sendiri sudah di situ. Ya. Cukup? Ada? Oh ya. Sepertinya banyak orang. Jadi di online, bagaimana kalau kita melihat kawan kita sudah berjilbab sebenarnya, tapi di status fotonya tidak pakai jilbab, terus ikut lomba dancing. Nah ini beliau ingin mengingatkan beliau, bagaimana caranya supaya tidak menyinggung. Iya. Kalau ada orang belum berjilbab, jilbab itu kan model nutup aurat. Itu fisik Pak. Targetnya bukan dia pakai aurat, nutup aurat atau enggak. Targetnya dia mengenal siapa yang nyuruh nutup aurat. Maka kenalkan dulu orang ini kepada yang memerintahkan nutup aurat siapa? Allah. Jadi kenalkan dulu Allah itu sayang kamu. Jangan bayangkan altar neraka, lo neraka lagi. Nanti kalau dia merasa safety daripada ancaman-ancaman neraka, dia buka jilbab lagi Pak. Maka saya dakwah waktu di Paris tuh sama jamaah kita saya nggak pernah bilang, kamu buka jilbab, enggak. Ada yang pakai roknya pendek, segala macam, biarin aja, penting mau ngaji. Nanti dia nanya, Ustadz sebenarnya jilbab gimana sih? Jawaban saya sama. Ibu, mbak, teteh gitu ya, kenali dulu yang nyuruh pakai jilbab. Nanti pasti pakai jilbab sendiri, nggak disuruh-suruh. Padahal di sana susah lah Pak pakai jilbab. Ya, kerja itu susah, apalagi semenjak kejadian kemarin kena prank sama anak SD gitu ya. Jadi kenalkan dulu si anak, teman, orang yang mau kita ajak mengamalkan satu syariat dengan syariatnya. Apa arti syariat? Zat yang menyuruh satu perintah itu. Kalau enggak jadi beban. Perempuan pakai aurat tuh beban sama dia, gerah aja bawaannya. Benar gak? Sholat itu bagi anak-anak kalau pakai ancaman dia tegang Pak. Tapi kalau anak kita coba kita bilang, Dek puasa ya, ntar kalau puasa dikasih hadiah motor, mobil ketinggian ya, mobilan maksudnya, sepeda bagus, udah semangat, dia berpuasa itu happy. Coba Bapak bilang, awas kamu gak puasa, ntar Papa pukul 10 kali. Itu anak tegang Pak, baru jam 8 udah lemes dia. Kalau dia pakai iming-imingan tadi, itu kan tauhid anak kecil. Tauhid anak kecil tuh iming-imingan. Maka bapak, saudara, ibu semua yang sudah sebesar ini, seumuran ini, jangan lagi ibadah karena pahala. Ibadah karena kita kenal siapa yang nyuruh kita beribadah. Allah itu. Pahala itu udah pasti dapat. Karena kalau masih pakai iming-imingan, berarti di dalamnya ruhnya masih bocah ini. Masih anak-anak ini, cuma badannya gede, mukanya udah mulai keriput gitu ya, dalamnya masih bocah. Tauhid anak-anak, tauhidus sibyan. Ini semoga pagi ini langsung naik menjadi tauhid remaja, tauhid dewasa. Puasa bukan karena iming-imingan surga, tapi karena ingin diridhoi sama yang punya surga. Kalau yang punya surga dari ridho, masuk surga nggak? Pasti masuk surga. Pasti jauh dari neraka nggak? Pasti dijauhin. Baru nanti harapan ke surganya itu full, karena kita kenal siapa yang nyuruh puasa.
Gitu Pak. Udah cukup ya. Jadi berdasarkan ini Bapak Subhanahu Allah, berpuasa di masa pandemi ini semoga tidak mengurangi rasa hikmatnya. Kita alhamdulillah difasilitasi oleh teman-teman pengurus. Semoga Allah memakmurkan hati mereka dengan keikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk kita yang ngaji, Allah terima puasa kita, salat kita, zikir kita, dan Allah sempurnakan kekurangan kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma nas'aluka khaira hadzal yawm wa khairan fihi khairan ba'dah, wa na'udzubika min syarri hadzal yawm syarri ma fihi syarri ba'dah. Ya Allah, kami minta kebaikan, keberkahan, cahaya di hari ini dan cahaya setelahnya, kebaikan setelahnya, dan jaga kami ya Allah dari keburukan hari ini dan keburukan setelahnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah nikmat negeri ini, alhamdulillah. Dan nikmat yang paling sering kita lupa, ini nikmat bernegara. Nikmat bernegara. Gak ada negara sebebas kita Pak hari ini. Komentarin presidennya, istri presidennya, bebas. Gak ada yang ditangkap. Ustaz dari 2016 sampai 2000 sekarang ini, kalau khutbah kritik pemerintah, tidak ada yang ditangkap, kecuali dia menyerang simbol-simbol negara. Kalau itu sudah pernah. Tapi kalau Bapak jadi ustaz di negeri yang dekat kita, ya, yang seberang kita, nggak bisa. Saya baru masuk ke satu negara tetangga kita, nggak pernah bahas politik. Belum pandemi, apa kata beliau-beliau itu para pimpinan? Ya, kalau politik kami lebih ngerti dari itu. Siapa yang bahas politik? Dia takut kalau ustaz dari Indonesia bakal bahas politik. Saya cuma bilang, saya bukan ahli politik, tapi saya penikmat politik, penikmat kebebasan. Saya nikmat. Maka siapa aja yang komentar, boleh-boleh aja. Komentar ini, komentar boleh-boleh. Nikmat ini sering dilupakan orang. Nikmat bebas berbicara. Tetap aja dikatakan tidak bebas. Ada yang masih tidak cukup. Makanya Allah tidak tambah kebahagiaannya. Di praktek ayat ini, la in syakartum itu tidak ada. Ayat itu sering dibaca sama Covid sampai yang tak sholat Jumat pun hafal ayatnya. Jika kamu bersyukur itu bukan ngomong alhamdulillah. Syukur itu bahasa Arab artinya menyadari besarnya pemberian Allah yang Maha Memberi. Itu disebut syukur. Orang-orang yang sadar diberi itu sudah baik. Dia sadarnya kalau apa? Kalau sudah ada masalah baru sadar. Benar ya? Makanya kita dikasih masalah itu sadar. Jika kita tidak sadar di saat nikmat itu ada, tunggu. Allah akan tegur di saat nikmat itu tiada. Surya itu cuma karena gorengan. Presidennya dituduh Syiah, padahal bukan. Saya tahu persis, karena guru-guru saya dari sana. Guru saya datanya, emang betul presidennya Syiah. Tidak, istrinya Sunni, jenderal-jenderal Sunni, menteri-menterinya Sunni. Tapi kakek moyangnya betul Syiah Syiah. Terus kenapa kemudian itu Syiah? Itulah gorengan politik. Karena
dibuatlah, digorenglah. Dan gorengan paling indah untuk umat Islam, gorengan aliran, gorengan paham. Paling gampang. Cukup digoreng dengan kalimat pemimpin Syiah. Syiah itu oleh ulama Ahlus Sunnah itu dibagi tiga. Ada Syiah Rafidhah, itu menyimpang. Ada Syiah Ghulat. Syiah Ghulat ini Syiah yang sudah menuhankan Sayyidina Ali, itu kafir. Nusairiyah yang dulu kafirnya siapa? Bashar Assad, itu benar dia meyakini reinkarnasi. Itu maksudnya ulama kita masih berdebat manusia yang pertama dan kedua. Ada Syiah yang ketiga, Syiah yang ada di Yaman, Syiah Zaidiyah. Syiah yang paling dekat ke Ahlus Sunnah dan mereka tidak sesat seperti yang pertama dan kedua. Itu fatwa daripada seorang syekh di Saudi, yang saya sebut namanya. Dulu dia memfatwakan semua Syiah sesat dan kafir, lalu disurati oleh ulama Syiah dari Yaman, dan kemudian dia revisi. Ini ulama Ahlus Sunnah. Kita sendiri ini kan kebanyakan Ahlus Sunnah. Yang saya pelajari dan ajarkan selama ini juga Ahlus Sunnah. Tidak jauh-jauh. Tapi kita ngomong ini dituduh Syiah juga. Dan kita bagi Syiah yang tidak, itu bukan bagian saya. MUI juga bagi tiga. Namun ada masyarakat didoktrin dengan selebaran, dulu selebaran, sekarang masuk ke WA. Syiah kafir. Padahal yang kafir nomor 2, yang Ghulat. Ghulat itu artinya kelompok yang berlebihan terhadap keluarga Ahlul Bait. Mencinta Ahlul Bait wajib, berlebihan itu yang menyimpang. Ini digoreng selama mulai dari tahun 2010 sampai puncaknya 2013. Ayah dari guru kami lagi ngajar Quran di bom di masjid. Kira-kira itu ajaran apa ya? Membom orang lagi ngaji di masjid. Ada nggak ajaran Islam itu? Kata Nabi, umirtu an uqatila an-nas, yang saya terus. Umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau di Arba'in itu disebutkan hatta yashhadu la ilaha illallah wa anna Rasulullah. Aku perintahkan melawan orang-orang yang kafir, musyrik sampai mereka bersyahadat di zaman musim perang. Ketika mereka sudah mengatakan itu, asal ini dimana, maka darah mereka terjaga. Ini guru kita, Syekh Al-Buti yang dibom, dia ahli syahadat, tapi dikafirkan cuma karena dia tidak menentang asal. Bagi dia asal tidak seperti yang dikabarkan. Kurangnya panjang. Tapi karena orang takfiriyah, kelompok yang kafirkan ini menguasai media, masyarakat awal pun sudah berani menguasai Ustaz. Ustaz mulai takut. Ustaz takut bela Syekh Al-Buti. Ya. Banyak kawan-kawan saya tidak berani dulu tadi. Aja, takut ditinggal jamaah. Oh, berarti Ustaznya nggak mau berjuang. Jihad paling tinggi itu jihad mengeluarkan umat dari kejahilan kepada keilmuan. Kalau sudah kuat di sini, baru jihadnya tulus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sempurna jihad angkat senjata, baru benar. Kalau begini, bagi dia setiap orang pro kepada orang-orang yang dianggapnya kafir, kafir. Nah ini mau digoreng di Indonesia. Nah yang saya dengar seperti itu. Ada orang salah paham menganggap Pancasila itu tandingan Quran. Undang-undang dasar itu tandingan kitab suci. Ini tidak ngerti sejarah. Tidak ngerti sejarah. Isu Sunni Syiah nggak kuat di sini. Maka yang paling kuat yang mau digoreng di negeri kita adalah mengkafirkan ideologi negara. Karena kalau dia ngerti sejarah, Pancasila itu yang buat wali-wali Allah, disetujui oleh Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu yang disetujui orang.
sejarahnya kita dengar dari suku ulama-ulama suku, masyarakat yang ahli sana yang mengerti segala, yang umurnya panjang. Itu kiai-kiai lintas pulau, mereka dulu bermusyawarah. Hasilnya dari poin pertama, ada yang tahu kira-kira yang mengatakan Tuhan dengan berkewajiban menjalankan Tuhan berkewajiban menjalankan syariat Islam. dan ibu. Ini lafaz beresiko, kata sesama muslim beresiko. Syariat itu ada 3 poin. Al-Islam, ilmu fikih, al-iman, ilmu akidah, al-ihsan, ilmu qalbi. Ilmu fikih, sebagaimana hadis ada 6 kitab utama, bahkan 10 kitab utama, imamnya. Di fikih ada 4 imam utama. Ini syariat mengikuti penafsiran imam yang mana? Kata kawan saya sekarang langsung saja kepada Al-Quran. Nggak bisa, di Quran nggak ada cara sholat. Coba cek di Quran kan ada cara sholat. Cara takbir kan, mesti pakai hadis. Di hadis tidak ada satupun hadis yang lengkap dari awal sampai akhir hadis bercerita tentang tata cara sholat. Mesti ada imam. Imam inilah yang dia mendapatkan guru dari gurunya mengetahui cara sholat. Oleh karena itu, kita dalam sholat jihadnya agak sedikit beda. Bismillah kita dijaga, mereka tidak dari Allah yang Maha Esa. Bahasa Indonesia ada ketuhanan yang Maha Esa. Saya mau tanya Pak, yang mengajarkan Allah itu Esa, itu ajaran siapa? Nabi Muhammad. Sudah. Agama sebelah cuma Yahudi atau Kristen Unitarian, Kristen yang mengajarkan satu Tuhan. Selebihnya tidak. Selebihnya masih ada dualisme, masih ada ideologi macam-macam. Berarti ini buat siapa? Orang yang ngerti Qul huwallahu ahad. Ayat yang kemudian mau dibongkar. Tapi betul, Pancasila bukan Quran, soalnya. Pancasila bukan Quran. Tapi Pancasila diambil dari nilai Quran. Nah, ini yang saya syukuri di negeri kita. Dan barangkali satu-satunya negeri yang punya pilar 5 semuanya sesuai dengan Quran itu negeri kita. Alhamdulillah alamin. Saya bersyukur atas nikmatul bilad, nikmat diberinya negara oleh Allah SWT. Dan Bapak coba buka sesekali Google Map. Indonesia luasnya seluas Eropa, tapi bisa nyatu. Yang paling unik lagi, tidak disatukan dengan darat, justru terpisah oleh, kalau mau kan satu pulau satu negara. Katakan kemarin ada yang mau nyebrang kan, katanya mau pindah negara. Alah, ini kalau mau buat negara sendiri, jangan ikut negara lain, stres lagi. Ini kalau mau, itu bisa buat negara sendiri. Jadi betapa hebatnya jihad ulama kita terjadi. Negeri ini, negeri kita, dulu yang bernama Nusantara, digabung. Cuma karena penjajahnya dulu lain-lain, Indonesia dijajah oleh Belanda. Ya, sampingnya Bataknya Inggris. Saya coba, itu sama-sama Inggris sama Malaysia sudah pisah negara. Tidak, sama Brunei Inggris sudah pisah negara. Kita alhamdulillah masih satu negara. Ya, tapi itu hikmah bagi mereka sendiri. Mungkin ada sesuatu di negara Malaysia, di Singapura, Brunei, kita tidak mau sebut tanah urusan negara mereka. Tapi bagi saya nikmat persatuan itu luar biasa. Saya ceramah sudah lintas provinsi, kalau tidak ada satupun yang minta surat jalan dari ustaz. Alhamdulillah ini memang sekali. Ya. Kalau di beberapa wilayah di luar sana kan begitu. Beda negara bagian sudah beda sipil. Syukuri pengajian bebas. Orang buat kaki lima juga bebas ya. Kecuali di jalan-jalan yang berbahaya.
istana-istana yang ada di Jawa, itu ada yang lagi main wayang, tua Belanda, orang Belanda, kanti-kanti, rambutnya hidungnya mantu-mantu, nggak kayak kita main jemput belakang. Main apa? Ada yang baca manuskrip Jawa. Di India mereka ambil yoga, di Cina mereka belajar Tai Chi. Begitu mereka mau cari spiritualitas orang-orang timur ini tenang, hidup santai, masa depan. Kalau orang Indonesia itu sederhana aja, itu bandel-bandel yang pegawai, sholatnya ke waktu gitu. Mau jamaah mau urusan belakangan, yang penting sholatnya memang waktu. Sehingga ada waktu saat dia berpikir tenang. Otak kita itu terlalu berat, maka dia perlu ditaruh di bawah. Berapa kali kita sujud? Seperti itu, sujud subuh 2, 4. Berapa kali kita sujud setiap hari? Sujud berapa kali? 4, 8. Itu enggak? 12. Tambah asar 18. Ya. Maghrib 6. Berapa tuh? Tambah isya 4 kali kepala lima, ditambah mikir 1, 2 rakaat berarti 3. Maka kepalanya aman dari stres, karena darahnya kembali bersih. Imam Ghazali ini ternyata juga seorang tabib. Kata beliau, salah satu kebahagiaan orang itu salah satunya adalah kalau darahnya naik ke kepala itu tenang, bukan lewat marah. Kan kita kalau naik darah marah dulu. Disebut sama orang kita ini naik darah. Kau ini buat aku naik darah. Yang kita naik darah itu bahaya, bisa bikin gagal hidup. Nah, Imam Ghazali bahas itu. Sholatnya 5 waktu, khusyuk gak khusyuk, insya Allah itu sudah menghilangkan stres. Walaupun nanti ada yang bilang doa setelah sholat nggak boleh berjamaah sendiri-sendiri, itu urusan diri. Yang penting kepalanya sudah diangkut-angkutin ke bawah 34 kali. Itu luar biasa. Saya ketemu sama ahli Tai Chi. Dia sudah beberapa tahun lalu menemukan gerakan baru. Itu salah satu gerakan itu nanti limpah toh, tapi pelan-pelan. Karena ada bagian-bagian tertentu di kepala ini darahnya kurang lancar ke sana. Dan seorang muslim tidak perlu latihan aneh-aneh begitu. Nah, jika ada seorang jamaah perempuan berobat ke Guangzhou, itu namanya Guangzhou. Ya. Sampai di sana ketemu Sensei, mau diajarkan cara terapi mandiri. Ini mirip dengan yoga, mungkin reiki atau apa saya nggak tahu. Tapi orang itu melihat Sensei bilang, kamu muslimah ya? Iya, Sensei. Kamu gak usah pakai ilmu saya. Kamu pulang kampung, nanti beberapa tahun lagi kalau ketemu orang yang ngajarin yang lebih canggih dari itu. Tahu-tahu belum ikut aliran itu, udah kemana-mana ikut aliran itu, gak pernah aliran istri Pak. Masih ikut, alhamdulillah. Udah macam-macam aliran, tapi itu sih dia beragama. Tersesatlah, ikut majelis zikir kita. Tersesat di jalannya, benar insya Allah. Kita mau boleh merasa paling benar, tapi merasa mendekati kebenaran boleh. Di saat dia zikir, teknik zikirnya membuat dia flashback ke masa sebelumnya dan merasakan nikmat bukan main. Dia sampaikan kepada saya, oh ini yang dimaksud oleh Sensei saya. Alhamdulillah, ternyata penyakit yang paling berbahaya dalam diri manusia itu gelisah. Yang bikin gelisah itu ditulis di ayat ini. Wahai orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum. Jangan kamu dibuat lalai karena siapa? Dua hal. Auladukum, amwalukum wala auladukum. Harta itu kenapa Quran tidak menyebutkan pekerjaan? Karena Al-Quran itu biasa selalu berbicara yang penting.
Nggak disebutkan profesinya, disebutkan ujung dari semua profesi itu tulus. Tulus seperti ini. Nanti baru prestis apa bahasa Indonesia. Itulah yang sahih. Maka dalam bahasa Arabnya posisi. Kalau bapak ini sudah sekian tahun kerja, posisinya di situ, ya, merasa berjasa, nyesek Pak. Ada orang kalau datang, nah kita sudah lama di situ aja. Kalau jiwanya berontak dikit langsung gak bahagia. Ada di Quran dikatakan tenang, gak usah pikirkan masalah dia, penting amwal. Seorang pendakwah seperti saya, mu'alim guru, saya juga masih dosen. Alhamdulillah masih sempat mengajar 2 hari sepekan. Itu full, maka kalau keluar, mungkin tidak bisa rela 1 minggu full itu tidak mungkin. Tetap, kita tidak boleh kemudian lalai dengan amwalnya. Kalau pendakwah, ternyata jadi ustaz itu lebih berat lagi. Yang disebut honor. Hanya imam bilangnya itu berat sekali. Ujiannya gawai sudah jelas tanggal sekian dapat gaji. Di sini tanggal 5 kalau dapat tanggal 28. Wah aneh lagi. Waktu sebelum 5 itu 8. Kalau ustaz maling ujiannya ujian ketulusan. Hanya nanti ini sebagai dia berdua yang lebih paham daripada saya. Kalau boleh kita, ya, katakan yang terbayar amwal, duit, amplop, atau merasa dipandang oleh Allah. Bapak ini kerja, iya, itu aman. Tapi kalau kerja dia, kami dapat celaka. Bapak ini kerja, emang cari duit. Tapi kalau kami ngajar cari duit, itu dapat teguran dari Allah SWT. Jadi orang-orang kayak kami nggak boleh sedikit bermasalah fulus, karena selalu ngomong baca ayat tadi, sesungguhnya Allah khairul raziqin. Itu ayat yang dibaca tadi, yang di sisi Allah lebih mulia, dan Allah sudah janji rezeki kamu. Itu maknanya. Maka disebut kalimat sebaik-baik rezeki bukan atasan, bukan tempat kerja, bukan negara. Itu siapa? Allah. Maksudnya nggak usah terlalu ngoyo urusan dunia. Itu dia itu sudah tua. Kapan seseorang bekerja nggak bahagia? Kalau dia merasa apa yang dia peroleh ini belum memuaskan dirinya. Apakah mulai kecil itu kerja, mending berhenti kerjanya. Cari kerja lain, nggak akan bahagia dan sedihnya. Kalau sudah merasa berjasa, sudah saja ambil orang, merasa sudah mencapai sesuatu, pencapaiannya dibilang orang, berarti dia menuduh Allah salah menakdirkan dia bekerja. Tinggal pilih buat kerjaan sendiri aja. Ada kawan saya buat tidak sendiri sekarang. Atasan dia dulu sekarang di bawahnya. Ada juga begitu ya. Cuma siapa yang berani ambil risiko begitu? Tiap hari di teror KPK. Allah SWT. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan kamu dilalaikan oleh pekerjaanmu untuk mencari harta, aktivitasmu untuk menghasilkan uang, dan juga anak-anaknya. Kalau anak berarti ada makna. Kalau bagi perempuan ada bapaknya. Dari apa? Dzikrillah. Dari tugas utamamu di bumi itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terjemahkan dzikrillah itu mengenal Allah di ayat ini. Jangan pekerjaanmu melalaikan kamu, jangan anak-anakmu membuat kamu lalai dari tugas asalmu, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada ancaman di belakang. Kalau wakil kepala buat pengumuman siapa yang melakukan 1, 2, 3, maka dia dipecat. Pasti nggak ada yang buat.
1, 2, 3 itu. Ya. Tapi sayangnya orang lebih percaya sama penguasa dunia yang zahir daripada penguasa dunia akhirat yang lebih zahir dari semuanya. Ketika Allah mengatakan siapa yang melakukan semua itu, faulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan yang dia lalai dari mengingatku, mengenalku karena pekerjaannya dan keluarganya, maka mereka orang-orang yang rugi. Saya ngajar, lalu lupa wilayah itu diri sendiri, lupa untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itu seperti menerangi orang dirinya terbakar. Bapak kerja cari dunia, udah nggak ahli agama, kerjaannya merupakan dari Allah. Itu juga kan, tapi tenang, tidak ada pekerjaan yang dia luput daripada nilai spiritual. Kalau kami ini gampang, teksnya sudah ada. Kalau orang bekerja, nilai spiritualnya satu, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu engkau beribadah. Saya mau tanya, mencari nafkah keluarga ibadahnya? Ibadah. Berarti kerjaan bapak ibu ini ibadah kan? Ya, jadi istri-istri, bapak ibu-ibu, suaminya lebih ibadah. Jadi saya tanya balik, Pak, ini saya lakukan. Kalau sholat subuh 2 rakaat ibadah nih, berani nggak korupsi 2,5 apa 1,5 rakaat? Berani nggak? Bagi sholat subuh sendiri dari benar, kalau sholat Fatihah langsung aja. Bisa nggak begitu? Kalau orang menganggap dirinya sedang ibadah, dia nggak boleh korupsi. Yang ada nanti rukhsah. Rukhsah itu fasilitas. Kalau kerja kita ibadah, nggak mungkin orang kemudian tidak amanah dalam bekerjanya. Kenapa? Dia seakan-akan memandang Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau belum merasa memandang Allah, merasa lebih pandang oleh Allah. Sekarang di kantornya ada CCTV, Pak. Ngeri juga ya. Kenapa jadi ustaz begini? Ngajar di kelas, ngajar di kampus, kalau ada CCTV. Cuma sekarang kalau ceramah bukan CCTV. Kota pun sekarang nggak boleh begitu parah. Baca ayat pun saya nggak boleh dalam-dalam. Karena ternyata ada yang rekam. Kita buka lebih dalam. Ini bapak-bapak ini, ibu-ibu, pimpinan kita sengaja di ruangan kita ini ada komputer selamanya. Pura-pura sibuk kan? Bukan sibuk. Ada yang ketik di luar ABT itu tidak jelas. Itu kalau dibuka ternyata ada Facebook, Instagram baru begitu. Jadi serba buka. Karena pimpinan datang saat dia sibuk bekerja. Atau program masuk. Ini sudah seakan-akan ingin mencari perhatian daripada pemimpin. Apabila kita semangat bekerja, hati bekerja hanya ingin dilihat oleh pemimpin, saya mau tanya, Allah pernahkah luput dari memperhatikan kita? Maka seharusnya setiap hari saya ingin bekerja maksimal karena dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah makna ketuhanan yang maha esa. Seandainya semua orang begini, tidak ada orang korupsi. Tapi biasalah ideologi itu cuma jadi ide, ya, belum jadi praktek. Maka dulu orang bekerja nggak pakai CCTV, itu suka-suka. Pernah nggak dicuci di buat paspor, buat KTP, pernah nggak dicuci nama saudara? Pernah ya? Dia nggak tahu kalau bapak ini juga gaul ya. Karena pakai baju biasa. Dia nggak tahu ada orang ketiga. Sekarang sudah ada CCTV. Sumber ingat. Dulu saya kalau ngurus-ngurus apa, itu berkas kita lempar. Kosong kok. Ada yang melihat, ada yang merhatiin. Itu disebut bab jalan, bab mengenai Allah itu maha haibah.
yang begini penuh dengan ketakutan. Saya mengajak ke bab yang kedua, babul zaman, bekerja karena bukan atas rasa takut, tapi atas rasa cinta. Jamal itu keindahan Allah SWT yang memandang dengan cinta. Kalau orang bekerja dengan cinta, kerjaan berlebih jangan nuntut, dan nuntut jangan nambah. Ya, tapi kalau orang bekerja dengan rasa takut, dia kalau kita sampai malam itu lembur ya, lembur sedikit ngomongin, aku lembur nggak kita kerjaan disebut-sebut, walaupun lembur cuma sekali tahun. Kalau di sini kayaknya lembur sering, lembur kuning. Bapak Ibu yang kalau inilah puncak seseorang beribadah. Kalau mau bahagia, pakailah baptisan, pakai bab al-jamal, bab al-jamal beribadah dengan rasa cinta dan dipandang oleh Allah yang Maha mencintai. Inilah yang kemudian kita lakukan berangkat pagi, pulang sore, tapi karena sayang dengan keluarga, sayang dengan anak istri, kita mau berlelah. Coba bekerja, cintai negeri ini, cintai kantor kita, cintai kawan-kawan kita semua. Maka kalau ada masalah kita nggak cari kami kita hadapi bersama-sama. Kalau ada urusan kita selesai dengan kemampuan kita. Dan begitu juga untuk yang di rumah. Saya juga curiga sama bapak-bapak ini. Bukan ada waktu lagi itu aneh-aneh saya. Doain, kata kawan saya, kalau Allah berfirman, anak dalam abdi, itu berdasarkan persangkaan hambaku, maka ada hadis orang bekerja. Hadisnya nggak tahu Pak, tapi benar. Aku berdasarkan persangkaan pasangan. Nah, hati-hati ya. Jadi ibu-ibu jangan bersuuzon dengan pasangan, doain yang baik. Kita tak akan sanggup menjaga pasangan yang menjaga Allah. Maka titipkan pasangan kepada Allah. Pasangan bukan milik kita, milik Allah. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Maka jangan pernah berpikir menguasai kekasih. Itu ego namanya. Doa dia, Fatihah dia, sholawatin dia. Karena doa, Fatihah dan sholawat adalah jenjang paling dekat kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran turunnya ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang diturunkan ke beliau Al-Fatihah. Dan yang paling dekat kepada Allah Nabi Muhammad. Jadi kalau doa, Fatihah, salawat, Fatihah, salawat. Kalau perlu masuk kantor, baca Fatihah. Bid'ah enggak. Kata Nabi, afdal doa alhamdulillah. Doa terindah itu baca surat Alhamdulillah. Surat Alhamdulillah itu bahasa hadis. Surat Al-Fatihah. Jadi kalau ada pemimpin pagi-pagi mulai doa, mari kita mulai kerja ini. Dimulai, ada nggak? Bersama-sama di Jawa sudah begitu. Orang di kantor-kantor jam 8 langsung ada suara. Bapak Ibu, apapun agamanya, mari kita berdoa. Kalau kebanyakan Muslim, pakai Muslim. Mari kita mulai pagi ini dengan memohon ridho Allah Tuhan yang Maha Esa untuk keberkahan negara kita dan tempat bekerja kita dan keluarga kita. Berdoa dalam ajaran masing-masing dari itu. Dan kalau yang Muslim langsung kan kita mayoritas. Siapa tokoh? Al-Fatihah. Insya Allah berkah ibadah. Semoga bermanfaat. Semoga pekerjaan ini bukan menjauhkan kita dari Allah, tapi membuat kita tambah dekat kepada Allah. Begitu juga keluarganya mendorong, mendesakkan kita kepada Amin. Rabbal. Jadi ada penjawab dari itu. Silakan. Ibu ya tidak ada sesi tanya jawab. Saudara, mohon untuk bisa menjadi adalah pendengar saudara. Kita bahas bersama-sama dengan apa yang akan oleh dia dan ini anak bagi kita semua. Dan kita punya waktu sekitar 29 menit dari sekarang. Acara kita nanti harus kita tutup nanti. Bagi jemaah
Ya, mempunyai di atas nanti juga boleh. Kalau ingin ada yang bertanya, untuk sesi pertama saya persilakan. Oke, ada yang jauh dari Jakarta, Pak Purnomo Adi Atono dari Kepala Terbangan Jakarta, kemudian silakan ada. Oke, kemudian dari bandara, kemudian Pak. Oke, jadi dari sisi sebelah kanan dulu, Pak pertanyaan pertama, silakan Pak Adi. Terima kasih Pak Ustadz Jelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya seru ini Pak Buya ini yang nanya banyak banget. Jadi saya singkat saja. Saya tadi menarik paparan dari Buya terkait banyaknya aliran seperti contoh ada Syria, ada Qatar, ada Mesir. Kebetulan saya sendiri ngalamin nih Buya. Jadi saya cuma mau nanya gimana dengan berbagai ini ya. Aliran itu bagaimana kita menyikapinya saya adil gitu ya, karena kebetulan ini anak saya sendiri gitu ya, jadi waktu bagus pulang bawanya KW-KW kan Langsung saja jawab ya. ya silakan ya. Anak bapak itu dulu sudah mengalami yang dulu saya pernah alami. Jadi gak usah diajak berdebat, doain dia. Saya dulu, bapak saya tuh suka dengerin musik EGAD, Roma Irama. Itu kaset, semuanya ada di parit belakang rumah. Tapi, ketika tahun saya berangkat bekerja, di bapak saya nanya, sama ya? Ya. Apalagi waktu dibalikan, sejak kapan pukul di umur? Dan yang ada di kantor dalam mengerti pengetahuan sains dengan baik. Nonton video, tapi mengharapkan foto. Padahal satu detik video itu ada 30 gambar yang berbeda. Dan itu ditemukan oleh Ibnu Haytham, seorang muslim, ahli sunnah, filosof muslim. Kita membutuhkan filosof untuk hal-hal yang praktis. Jadi tidak usah didebat, doain. Doa orang tua untuk anaknya seperti Nabi itu untuk membantu. Saya doakan bapak saya itu, tapi saya dulu sering dibawa ke ulama-ulama. Akhirnya lama-lama balik lagi. Itu anak kan mungkin habis di tanda kutip diajak oleh kawannya, ayo kita kembali saja kepada sumber. Nggak usah lagi ikut-ikut yang aneh-aneh. Nah, dia kena brainwash di situ. Padahal kalau mereka paham Quran itu pakai riwayat, ada mazhab yang baca Quran. Kan katanya nggak boleh itu mazhab, ini jadi buat kurang panjang. Anaknya berketan, karena itu yang sabar dan yang sabar. Jadi orang-orang yang sedang memahami itu kita hargai itu pemahaman dia. Yang penting ini dalam kita. Ya. Nanti lama-lama capek sendiri, Pak. Pakai celana, gantung, pakai sepatu dulu. Mau polisi ada. Dan yang paling penting ini saya sampaikan, saya tadi hadis dari 2004 mulai baca kitab-kitab berat. Saya tidak menemukan Nabi itu celana. Gak ada satu hadis pun yang menunjukkan itu celana. Nabi itu setiap hari pakai sarung, maka disebut sahibul izar. Coba lihat semua hadisnya. Sahih Bukhari kita berlibas, Nabi yantazil, Nabi bersarung. Makanya saya kalau pakai sarung, agak di atas mata kaki. Jadi saya kalau ambil sarung, agak gantung. Istri konteks mulu, banjir mas. Ini nggak apa-apa. Ya, tapi kalau tentu mau ngapain kita hargai. Tidak ada masalah. Kita nggak boleh maksa juga orang untuk memanjangkan celananya. Cuma kalau aku nanya reaksi hadisnya gitu. Ya. Dan Nabi pernah sholat kusuf, sarungnya di bawah mata kaki. Maka keharaman bercelana di bawah mata kaki, bersarung di bawah kaki itu syaratnya satu, makhiyah, sombong. Sombong itu ada sombong dari dalam, disebut kibur. Ada sombong karena faktor X, disebut makhiyah. Orangnya berkhayal
dia lebih oke, lebih soleh dari yang lain. Tapi saya hargai Pak, karena saya tidak tahu begitu. Jadi kalau ada yang migran-migran itu dia ada bosan-bosan kami. Gak apa-apa, itu bagian dari ekspresi beragama. Ya, memang mau dilarang Pak. Ya, kalau dilarang berarti nikmati itu. Bagi saya itu nikmat berbeda. Ya. Oke, baik, kita geser lagi ke belakang. Boleh digeser mikrofon. Oke, silakan. Singkat ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang sering melihat YouTube Bapak, tentang pembahasan Bapak ya. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustaz, bagaimana caranya sholat mengingat Allah dengan benar? Itu saja Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi zikir itu yang tepat, gabungan antara zahir dan batin, gerak dan diam, lisan dan qalbu. Itu yang disebut dalam 10 ayat terakhir dari surah Al-Imran. Orang-orang yang disebut orang-orang cerdas, ulul albab, orang-orang yang berzikir tidak hanya dalam lisannya, tapi dalam keadaan berdiri, duduk dan tidur. Kalau tidur, tubuh kita sudah diam. Berarti yang berzikir saat itu siapa? Qalbu. Siapa yang melatih zikir qalbunya di saat sadar, maka zikir itu akan bekerja di saat dia tidur. Karena tidak pernah lupa dengan Allah dalam sadar. Allahumma ya ahad salli ala ahad, Allahumma ya ahad salli ala Muhammad, Allahumma ya salli ala Muhammad, ya ahad ya salli, Allahumma ya ghaffar ya ghafur, firna lana wa liwalidina wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma ya Allah, ampunkan dosa mata kami, telinga kami, sampai qalbu kami, pikiran kami, tangan kaki kami, zahir dan batin kami. Ampunkan dosa yang kami sengaja, yang tidak kami sengaja, dosa yang zahir tanpa oleh makhlukmu ataupun hanya tanpa olehmu ya Allah. Allahumma ya Allah, di dalam qalbu kami mungkin ada penyakit qalbu, iri, sombong, dengki, ria dan lain sebagainya ya Allah. Faghfir lana dzunubana zahiran wa batinah. Maka dengan rahmat-Mu ya Allah, sembuhkanlah penyakit qalbu kami. Ampuni semua dosa-dosa kami. Ampuni juga ya Allah dosa para pemimpin kami, para guru-guru kami, kawan-kawan yang bekerja bersama kami, orang yang hidup bersama kami hari-hari, pasangan kami, anak kami, semua orang-orang yang kami temui, yang kami sadari, yang kami kenal ataupun tidak kami kenal. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, Engkau Maha Tahu, Engkau lah yang membolak-balik hati kami, Engkau lah yang mengarahkan pikiran kami, maka arahkan qalbu pikiran kami kepada ketaatan dan ridho-Mu ya Allah. Waqtina ya Rabbana bi husnil khatimah. Jika Engkau ya Allah menutup hidup kami, mencabut nyawa kami, mengakhiri rezeki kami di dunia, maka tutuplah dengan cara yang indah ya Allah, indah menatap keridhaan-Mu, mendapat bersyafaat kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamna warham umara'ana wa ulama'ana warhamil muslimin warhamil mu'minin al-ahya minhum wal amwat. Allahumma asturna ya sattar bi sitrika al-jamil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Buya, Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan. Selesai sudah seluruh rangkaian acara kita siang hari ini. Tausiah bersama guru kita Buya Bapak Rosyansi dalam rangka membina kebahagiaan pegawai dan keluarga besar pada